fungsinya seperti itu, tetapi fungsinya untuk menggantikan kompensasi keuangan, kompensasi finansial karena adanya sebuah resiko kehidupan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada yang namanya tadi cacat tetap total. Nah, ini tadi cacat tetap total atau tutup usia atau sakit kritis. Nah, kenapa kok dikatakan meninggal dunia terlalu cepat itu juga sebuah masalah? Silakan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Kira-kira masalahnya di mana kalau sebuah resiko itu terjadi? Kira-kira masalahnya di mana? Saya tunggu ya chat Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba lihat chat. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Meninggal terlalu cepat itu juga seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa hidup kita ini seperti lilin, ini lilin kehidupan. Nah, satu kali lilin ini bisa menerangi sebuah keluarga dan sebuah kehidupan. Tetapi permasalahannya kalau lilin ini ditiup, lilin ini sebagai pencari nafkah, maka lilin ini padam. Sehingga ruangan itu menjadi padam, sehingga banyak gangguan terjadi. Mungkin orang bisa jatuh karena kondisi tersebut. Nah, lilin kehidupan ini harus kita jaga dengan baik. Kenapa kok orang meninggal dunia terlalu cepat? Gini, kalau misalnya seseorang itu meninggal dunia, setiap bulan dia memberikan istrinya atau keluarganya nafkah sebesar 10 juta sebulan. Setiap bulan dia kasihin itu selama 10 tahun. Di tahun ke-11 ternyata si suami ini meninggal dunia. Saat si suami ini meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Uang yang 10 juta tadi itu tidak akan diberikan lagi kepada orang tersebut. Artinya lilinnya ini padam. Artinya lilin ini tidak berfungsi. Artinya keuangan keluarga tersebut tidak berfungsi. Yang setiap bulan dikasih. Dan satu kali di tahun ke-11, misalnya gitu ya, uang ini tidak bisa masuk kembali. Baik meninggal karena kecelakaan, baik meninggal karena penyakit, atau sebab apapun juga. Tetapi ada resiko yang kedua, juga hidupnya terlalu lama. Kenapa kok hidupnya terlalu lama? Saat seseorang itu hidup masih panjang, sedangkan dia sudah tidak produktif lagi, dia sudah tidak bisa mencari nafkah lagi, sedangkan pengeluarannya untuk cicilan mungkin sudah berkurang, tetapi untuk biaya obat naik, resiko sakit naik, untuk biaya hidup masih terus jalan, sedangkan income nggak jalan lagi. Ada juga resiko yang ketiga, yaitu ketidakmampuan atau kecacat, baik karena sakit atau karena kecelakaan. Ada orang usianya masih produktif, kurang lebih 43 gitu, tetapi dia cacat, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bekerja kembali. Saat seseorang itu tidak bisa bekerja kembali, maka yang terjadi gangguan ialah nafkahnya. Yang biasanya disuplai 10 juta, sekarang nggak ada suplai itu lagi. Itu yang menyebabkan menjadi sebuah sebuah masalah. Saya lanjutkan lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kontrol H. Tetapi saya tidak bisa kelihatan chat saya nih ya. Oh, ini dia. Nah, setiap orang punya tujuan keuangan yang baik. Nggak ada orang yang merencanakan, ya sudah, aku nggak punya rumah. Ya sudah, aku nggak punya
kendaraan, saya tidak mempersiapkan dana pendidikan, saya tidak mempersiapkan dana pensiun. Tidak ada orang yang ingin miskin, tidak ada orang yang ingin hidupnya tidak tertata dengan baik. Setiap orang ingin memberikan warisan. Setiap orang ingin juga bisa jalan-jalan, traveling, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan keuangan yang baik ini harus mendapatkan sebuah perlindungan. Kenapa? Untuk bisa mewujudkan itu, kita harus bekerja. Saat kita bekerja, dengan tujuan kita mendapatkan income atau penghasilan. Penghasilan tersebut kita pakai untuk kebutuhan hidup. Saat kebutuhan hidup itu sudah terpenuhi, biasanya orang melakukan investasi atau ditabung. Tetapi ada konsep yang dibalik. Saat dia dapat income, langsung ditabung dulu, kemudian dia hidup secukupnya seperti layaknya dia hidup. Misalnya dia punya income 100%, yang disimpan 50%. 50% buat biaya hidup. Ada orang yang pakai konsep itu baik. Tujuannya dengan seorang menabung untuk mencapai tujuan tadi, baik beli kendaraan, baik beli rumah, baik beli aset, baik beli atau memberikan warisan, atau mempersiapkan dana pendidikan, atau mungkin beli rumah kedua untuk anaknya, dan untuk mempersiapkan dana pensiun. Tetapi Bapak Ibu, dalam mewujudkan itu, diperlukan waktu yang cukup panjang, enggak pendek. Waktunya cukup panjang. Waktunya sangat banyak. Sehingga saat seseorang mempersiapkan yang dalam waktu resiko yang dalam waktu yang panjang tersebut, ada namanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini membuat seseorang bisa terganggu tujuan keuangan. Kenapa? Karena adanya resiko tadi, baik meninggal atau cacat atau sakit. Dan ini semua menyebabkan seseorang tidak bisa bekerja. Saat seseorang tidak bisa bekerja, maka dia tidak punya penghasilan. Saat dia tidak punya penghasilan, apa toh yang membuat orang tidak bisa bekerja? Biasanya sakit, biasanya cacat, biasanya meninggal. Sebagai contoh, kalau orang itu sakit, membutuhkan dana 400 juta, apa yang harus dilakukan sama orang tersebut? Silakan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau seseorang itu mengalami sakit atau mengalami hal-hal yang lain, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Apa yang bisa dilakukan? Dia bisa berhutang. Dia bisa mengambil tabungan yang ada. Atau mungkin dia punya rumah yang harga 1 miliar. Kebetulan dokter minta dana berobat sebesar 300 juta. Dia nggak punya uang lainnya. Terpaksa uang ini atau rumah ini dijual. Rumah yang dijual, dia bermasalah dengan jantungnya. Jadi jantungnya ini bermasalah. Saat jantungnya dia bermasalah, dia harus jual rumahnya. Nah, untuk bisa menjual rumahnya dalam waktu cepat, butuh 300 juta untuk dana berobat. Rumah yang harga 1 miliar tadi harus dijual dengan harga yang murah, Bapak Ibu. Kenapa kok dijual harga yang murah? Supaya cepat. Kalau nggak cepat, maka uang 300 juta ini nggak terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, maka dia sakitnya juga nggak tertolong. Maka dia bisa terjadi meninggal dunia. Andai kata rumah ini dijual harga 800 juta supaya cepat, dia sudah ada potensi kerugian 200 juta. Andai kata 800 juta zaman sekarang nggak laku, dijual 700 juta, maka dia punya potensi kerugian 300 juta, 30%. Dan uang yang masih ada 700 juta dipakai untuk dana berobat 300 juta, sehingga sisa 400 juta. Dan masih untuk dana berobat selanjutnya. Ini yang namanya resiko kehidupan, Bapak Ibu.
Sehingga bukan hanya kebutuhan hidup saja, tetapi untuk investasi pun bermasalah. Sehingga tujuan keuangan tadi juga bisa bermasalah juga. Lah kalau misalnya tujuan keuangan tadi bermasalah Bapak Ibu, maka semuanya bisa tidak terkendali. Oleh karena itu, kita harus melakukan antisipasi. Antisipasinya berupa apa? Asuransi. Kenapa kok asuransi? Karena asuransi ini bisa mengcover kita semua, menjaga tabungan kita, membantu memproteksi kebutuhan hidup kita, membantu tujuan keuangan kita bisa tercapai. Nah, di dalam kehidupan ini kita harus punya 3 rekening. 3 rekening tadi ini harus kita miliki. Yang pertama, rekening saving. Kita pakai untuk kebutuhan hidup, kita pakai untuk bayar listrik, bayar air, bayar telepon, kita makan, kita apalagi nih, cicilan rumah, tagihan, liburan, cicilan mobil, untuk kesehatan, untuk beli pakaian, untuk pendidikan, untuk pensiun, untuk listrik, dan lain sebagainya, kita pakai saving ini. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kita nggak boleh taruh uang kita di saving. Bisa kena inflasi, bisa juga seperti beberapa kasus yang lalu, uangnya tiba-tiba raib, itu juga masalah. Uang tersebut yang kita punya 100%, kita juga harus lakukan saving. Kenapa kok kita perlu lakukan saving? Kalau kita melakukan saving tadi untuk kebutuhan hidup, tetapi kita juga harus melakukan invest yang kedua. Kalau kita tidak melakukan invest, maka semua biaya-biaya ini akan menjadi sangat besar. Contoh, sekarang harga beras 15.000. Mungkin 15 tahun lagi harga beras 1 kilo mungkin bisa 45.000. Uang yang 15.000 nggak bisa beli beras lagi, cuma bisa beli 1/3 liter, 1/3 kilo. Jadi 3 on gitu ya Bapak Ibu. Jadi semakin lama kita bisa beli dulu 1 keranjang troli supermarket 100.000. Sekarang cuma 1 kresek Bapak Ibu. Ini yang namanya inflasi. Oleh karena itu kita lakukan invest. Setelah kita melakukan invest, apakah itu bagus? Bagus. Kita saving bagus nggak bagus, tetapi satu hal lagi yang namanya proteksi ini kita nggak boleh lupakan. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan proteksi, maka saving kita akan habis. Sebagai contoh, kalau kita tidak melakukan investasi, saving tadi ini bisa habis. Kita bisa saving di properti, bisa kita saving di deposito. Kita bisa invest di deposito, kita bisa di reksadana, kita bisa beli emas, kita bisa beli properti. Tapi kalau ini tidak diproteksi, tidak dijaga dengan namanya asuransi, ini tadi bisa yang harga rumah 1 miliar terjual harga 700 juta. 700 juta dipakai untuk dana berobat 300 juta. Sehingga sisanya tinggal 400 juta. Untuk beli rumah 1 miliar lagi, harganya sudah naik Bapak Ibu. Jadi ketiga kombinasi ini sangat perlu. Sebetulnya saya punya sebuah ilustrasi. Misalnya kita punya kapal gitu ya. Kapal ini merupakan biaya hidup kita. Nah, biaya hidup kita ini kalau misalnya layarnya itu kecil, itu bermasalah juga. Sebagai contoh begini Bapak Ibu. Kita punya kapal. Kapal ini sebagai kebutuhan hidup. Tetapi kalau kita punya kapal ini cuma adanya tiangnya ini kecil, layarnya ini kecil, maka nggak akan kemana-mana. Ini juga bermasalah. Ini yang namanya kita lakukan banyak di saving. Tetapi yang kedua, orang ini melakukan hal yang sama, tetapi layarnya sangat besar. Apakah aman? Tidak. Kenapa? Karena kapal ini bisa nggoling, Bapak Ibu. Saat kapal ini bisa nggoling, maka
ya baik kebutuhan hidupnya bermasalah, ini artinya uangnya ditaruh di investasi semua. Ada orang yang melakukan itu. Investasinya 90%, dia hidup semua 10%. Tetapi itu juga pun tidak ideal. Artinya dia punya aset banyak, tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Itu ya juga nggak boleh. Yang ketiga, kita melakukan hal yang seimbang. Nah, kita juga melakukan pengeluaran atau kebutuhan, kita juga melakukan investasi, tapi ada satu lagi yang namanya pelampung. Pelampung ini tujuannya bukan untuk menghiasi kapal ini. Pelampung ini menjaga kalau misalnya terjadi badai, ini pun sendiri ya Bapak Ibu, kalau ini terjadi badai, guling ini, kehidupan ini. Kalau ini goleng juga, tetapi ada penyelamatnya Bapak Ibu, sehingga orang itu tidak mengalami kematian. Semoga ilustrasi ini bisa membantu Bapak Ibu ya, untuk bisa memberikan gambaran yang lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Jual tanah, iya. Ini Bu Wiwi SJ2 ya? Nah, seperti itulah kehidupan Bapak Ibu. Luar biasanya kita bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan satu pemahaman yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, kita yang akan pelajari ialah ruling generasi baru atau ruling syariah generasi baru. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian ialah kontrak asuransi. Saya coba kasih gambarannya seperti ini. Nah, ini ada yang namanya penanggung. Penanggung ini dalam artian adalah sebuah perusahaan asuransi. Jadi penanggung ini adalah perusahaan asuransi. Ada yang namanya pemegang polis. Orang yang berhak mengadakan, merubah, mengakhiri, menuntut hak dari sebuah perjanjian polis dengan pihak penanggung. Jadi ada yang namanya penanggung, ada yang namanya pemegang polis. Seperti ini Bapak Ibu. Ada yang namanya penanggung, ada yang namanya pemegang polis. Oke Bapak Ibu. Betul, jual tanah, jual mobil. Ada yang namanya, bentar ya Bapak Ibu, tertanggung utama. Jadi ada yang pemegang penanggung prudential atau industri asuransi, ada yang namanya pemegang polis, ada yang namanya tertanggung utama. Tertanggung utama itu orang yang diasuransikan. Sampai sini kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, langsung aja tulis di kolom chat atau langsung bicara ya Bapak Ibu. Apakah sampai sekarang ini kita semua masih on di sini semua? Ibu Dwinda, Ibu Tuti, Ibu Rika, Ibu Metri, Bapak atau Ibu Rugabi ini agennya siapa ya? Mohon tulis di kolom chat ya, supaya saya bisa kenal lebih jelas lagi ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kalau belum ada yang bertanya, masih Pak, agennya Bu Wiwi. Oh iya Bu Rika, terima kasih. Oke.
Yang lain-lainnya, Bu Dwinda, saya Mitri, izinnya Pak Rofi. Halo Bu Mitri ya, ini Ibu ya. Leader saya Bu Wiwi. Halo Bu Dwinda, terima kasih ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah, ada lagi yang namanya tertanggung tambahan, Bapak Ibu. Jadi ada penanggung asuransi, ada yang pemegang polis, ada yang tertanggung utama, ada yang tertanggung tambahan. Ada lagi yang namanya pembayar premi, orang yang bayar premi. Jadi pemegang polis, tertanggung utama, tertanggung tambahan, pembayar premi bisa orang yang sama. Lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, premi itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi guna mendapatkan hak proteksi apabila terjadi risiko. Bu Dwinda, boleh nggak Bu Dwinda nyampein uang pertanggungan? Bu Dwinda baca ya. Silakan ayo dibaca. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Pertanggungan adalah yang diberikan oleh perusahaan asuransi ke nasabah. Yang besarnya sesuai dengan ya, Pak. Oke, terima kasih. Halo. Suaranya lembut, mungkin karena koneksi juga bisa masalah ya. Sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi ke nasabah apabila terjadi risiko terhadap tertanggung yang besarnya sesuai dengan kontrak perjanjian. Jadi, nasabah cuma bayarnya uang kecil, Bapak Ibu. Sebagai contoh ini ya, Bapak Ibu. Perusahaan asuransi sebagai gambarannya nanti saya kasihin contoh lagi ya. Nah, biasanya pemegang polis atau pembayar premi atau bayarnya kecil, tetapi dia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Jadi nasabah bayar premi ke perusahaan asuransi dalam jumlah yang kecil, tetapi perusahaan asuransi memberikan uang pertanggungan dalam jumlah yang besar. Apakah perusahaan asuransi rugi? Tidak, Bapak Ibu, karena sudah dihitung. Sampai sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Terima kasih ya, Bu Dwinda. Oke, manfaat dasar PGB atau PSGB. PGB itu pooling generasi baru. Kalau PSGB pooling syariah generasi baru. Apa bedanya PGB itu konvensional, PSGB itu syariah, pooling syariah generasi baru. Manfaat dasar wajib harus ada PGB. Sedangkan ada yang namanya manfaat tambahan atau rider atau ini manfaatnya bisa diambil, bisa juga tidak. Saya lanjutkan lagi. Dan manfaat meninggal itu long term. Jadi kita yang pelajari yang berwarna merah. Selanjutnya lagi. Oke, manfaat kecelakaan ada PAD, pooling accident death. Kalau kecelakaan cair, tapi meninggal. Kalau yang PADD, pooling accident death and disablement. Menjamin resiko kecelakaan baik meninggal atau karena cacat. TPD, total permanent disablement, yang kita bahas PADD. Manfaat kondisi kritis CCB 61, ESCC, GCC. Jadi CCB 61, Critical Cover Benefit 61. Ini yang kita pelajari. Kemudian manfaat bebas premi, Pro-Payer. Pro-Payer itu yang dibayarkan antara lain premi. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini bayar premi itu dibagi dua. Ada yang namanya premi berkala, ada yang namanya premi saver. Ini coba saya singkat ya Bapak Ibu. Ada yang namanya premi berkala, ada yang namanya saver.
Kalau Pro-payer yang dibayar ini dua-dua, premi berkala dan saver. Tapi kalau pro-waiver yang dibayar ini cuma premi berkala saja. Tapi kalau spouse itu pasangannya, baik istrinya atau suaminya. Spouse payer yang dibayarkan keduanya. Kalau spouse-nya meninggal dunia atau cacat tetap atau sakit kritis yang dibayarkan kedua. Kalau spouse payer. Kalau spouse waiver yang dibayarkan cuma premi berkala. Parent payer tadi kan ada yang namanya tertanggung utama. Tertanggung utama apabila anak, misalnya ini ya, tertanggung utama anak. Khusus untuk anak ada tertanggung tambahan 1 ayah, tertanggung tambahan 2 ibu. Ini khusus untuk anak saja. Terus bagaimana Pak kalau misalnya ternyata tertanggungnya suami, suaminya punya 2 istri, ya hanya boleh tercatat 1 yang sah secara agama, secara legal, secara akta hanya 1 saja. Nah, kalau 2 ya nggak bisa. Sampai sini apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, karena belum ada saya lanjutkan lagi ya. Nah, ada yang namanya manfaat kesehatan Pro Medical Cover. Sudah tidak dijual Bapak Ibu. PHS Plus juga nggak dijual. PPH Plus ini yang kita akan pelajari. Di zaman dahulu Bapak Ibu, perkembangan asuransi ini luar biasa. Diawali dengan kartu ini Bapak Ibu. Nah, kartu ini yang ada gambar mutiaranya. Berjalannya waktu karena kebutuhan akhirnya muncul kartu yang warna merah. Setelah kartu yang warna merah dirasa sudah tidak mencukupi lagi karena sekarang perlu yang on bill, maka muncullah sekarang kartu yang warna hitam. Kartu warna hitam ini ialah kartu Pro Prime Health Plus. Ini yang akan kita pelajari. Kalau ada yang Bapak Ibu ingin bertanya, silakan ya, saya coba cek di kolom chat. Oke, kalau karena belum ada, saya lanjutkan dulu. Pooling syariah generasi baru atau pooling generasi baru bisa mencakup untuk dana warisan, Bapak Ibu. Bisa juga untuk persiapan dana pendidikan. Bisa untuk dana pensiun. Jadi satu ini bisa, Bapak Ibu. Untuk perlindungan pendapatan keluarga, untuk perlindungan aset. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa kita harus punya namanya asuransi kesehatan. Setelah kita punya asuransi kesehatan, baru kita perlu namanya proteksi income. Setelah kita punya proteksi income, baru namanya proteksi aset atau asuransi jiwa. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi awal mula kita harus punya proteksi kesehatan terlebih dahulu. Setelah kita punya proteksi kesehatan, baru namanya proteksi income. Setelah proteksi income kita punya, baru namanya proteksi aset atau life cover. Jadi semuanya ini bisa dalam satu polis Bapak Ibu. Luar biasa ya. Oke. Untuk ketentuan umumnya bisa mata uangnya rupiah atau US dollar. Yang kedua, preminya minimum 4,8 juta atau 1.000 US dollar. Maksimum preminya tidak ada. Mau puluhan juta boleh nggak? Boleh. Mau ratusan juta boleh nggak? Boleh. Apakah ada yang bayar ratusan juta? Ada Bapak Ibu. Siapa? Biasanya pemilik tambang, pengusaha yang sangat kaya, itu mereka juga memiliki perlindungan yang cukup besar. Kenapa? Setiap orang semakin besar aset yang dimiliki semakin banyak, maka dia juga butuh perlindungan yang cukup banyak. Sebagai contoh gini Bapak Ibu, tadi saya sudah sempat kasih contoh ke Bapak Ibu tentang rumah. Kalau misalnya seseorang itu punya rumah yang seharga 1 miliar tadi ini Bapak Ibu, satu kali orang tua pemilik rumah ini atas nama orang tua yang meninggal dunia kan harus diwariskan ke anak. Itu biaya notaris, biaya pajak 7-10%. Ada seseorang
memiliki rumah pakai nama orang tuanya meninggal, tentu diwariskan ke anak, betul. Tetapi anaknya belum melakukan pindah nama dari orang tua ke anak. Jadi ini masih nama almarhum ayahnya. Karena tidak dibalik nama, penyebab utamanya pajaknya saja 75 juta, kebetulan orangnya menunda karena mungkin juga keuangannya belum ada. Singkat cerita, anaknya meninggal dunia lagi. Nah, ini sejarahnya harus lebih panjang lagi, lebih runtut. Untuk usia masuk tertanggung 1 sampai 70 tahun, usia pemegang polis boleh 21 atau 18 bila sudah menikah. Untuk biaya asuransi dibayar terus sampai usia 99. Untuk biaya asuransi dibayar terus sampai usia 99. Untuk biaya asuransi dibayar terus. Jadi bukan berarti kita bayar 20 tahun terus berhenti. Enggak, untuk biaya asuransinya terus jalan. Masa perlindungannya sampai 99, pembayaran preminya bisa tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan. Sampai sini apa ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Coba saya cek ya, ada nggak yang mau tanya ini ya? Oke, karena belum ada yang bertanya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke, untuk pruling generasi baru atau pruling syariah generasi baru ini manfaat wajib dasar. Artinya kalau orang tersebut meninggal, maka cair. Baik karena penyakit, baik karena kecelakaan, cair. Berdasarkan apa? Uang pertanggungan yang dibuat. Misalnya minimum 20 juta, maksimum tidak terbatas. Nilai tunainya jika ada dibayarkan juga. UP-nya akan dibayarkan 2 kali lipat apabila meninggal dunianya karena kecelakaan. Sebagai contoh, uang pertanggungannya dia 200 juta. Jadi kalau dia meninggal karena sakit, cair itu 200 juta. Tapi kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan, dikali 2, jadi 400 juta. Dengan syarat harus UP-nya 200 juta. Maka akan dibayarkan 400 juta. Luar biasa Bapak Ibu. Hal yang luar biasa yang lainnya, oke, ini usia sekarang. Ini usia 99. Misalnya UP-nya 200 juta. Ini usia sekarang Bapak Ibu. Kemudian usia 99 ada UP 200 juta. Ternyata orang itu 99 tahun, tank, ulang tahun, masih hidup. Ini cair, nilai tunainya juga cair. Luar biasa. Kalau dahulu nggak ada Bapak Ibu. Kalau meninggal, ya nggak dapat apa, meninggal cuma dapat UP, tapi kalau hidup, UP-nya tadi nggak cair. Ini sekarang cair, luar biasa. Pruling syariah generasi baru. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau ada, langsung aja ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Coba saya cek di kolom chat, ada yang mau bertanya enggak ini? Oke, belum ada yang bertanya ya Bapak Ibu ya? Apakah masih on semua? Kalau masih on, katakan saya masih on, saya sehat. Supaya saya enggak bicara sendiri ya. Bu Dwinda masih on ya, Bu Tuti, Bu Rika, Bu Mitri. Singkat. Oh, UP. Apakah UP? Uang pertanggungan. UP itu uang pertanggungan. Artinya kalau misalnya seseorang ini punya uang pertanggungan 200 juta, terjadi resiko meninggal dunia, cair ini 200 juta. Tapi kalau meninggal dunia karena kecelakaan, cair 200 juta dikali 2, 400 juta. Itu artinya uang pertanggungan. Masih on, makasih Bu Mitri. Masih on Bu Dwinda, makasih.
Oke, terima sama-sama Bu Rika. Saya lanjutkan lagi ya. Sebagai contoh perbaikan generasi hidup Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa bantu jawab saya ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, andai kata orang tua saya tutup usia, enak mana? Orang tua saya mewarisi uang 10 juta atau 100 juta? Menurut Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tulis di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu, saya lebih suka orang tua saya 100 juta. Kenapa Bu Mitri? Kok saya ingin terima uang 100 juta? Kenapa kok nggak 10 juta saja? Pertanyaan konyol, Pak. Enggak, saya cuma kepengen tahu aja. Kenapa? Oh iya, Pak. Karena kalau 10 juta lebih sedikit dari 100 juta. Betul ya, Bu Mitri ya? Nah, sebagai contoh, ini ada sebuah konsep yang sangat bagus. Kebetulan orang tua saya buat uang pertanggungan 100 juta. Saat orang tua saya buat uang pertanggungan 100 juta, Bapak Ibu, kan pasti dikasihkan ke anaknya ya. Dan anaknya terima uang 100 juta ini. Uang 100 juta ini dibelanjakan asuransi, Bapak Ibu. Sehingga anaknya terima uang 100 juta tadi, dibelanjakan, dan anaknya beli uang pertanggungan 1 miliar. Dari mana uang 100 juta tadi? Kenapa kok bisa gitu? Karena anaknya beli lebih murah. Saat uang pertanggungan 1 miliar ini dibuat, dikasihkan ke cucunya kan, ke anaknya si anak ini kan. Anak ini terima uang 1 miliar. Saat anak ini terima uang 1 miliar, Bapak Ibu, maka si anaknya buat uang pertanggungan sebesar 10 miliar. Sampai sini nyimak ya Bapak Ibu ya. Saat cucunya ini buat UP 1 miliar, 110 miliar, dia wariskan ke cicitnya. Cicitnya belanjakan dengan uang 10 miliar tadi buat UP 100 miliar. Ini loh Bapak Ibu yang namanya perbaikan generasi hidup. Meskipun angka 100 juta di saat cicitnya menerima itu mungkin senilai dengan 100 juta zaman sekarang. Cuma lebih baik daripada kita nggak punya. Betul gitu ya Bapak Ibu ya? Kalau memang betul, mohon tulis di kolom chat ya. Betul Pak. Silakan tulis di kolom chat untuk saya bisa tahu Bapak Ibu masih on bersama saya. Betul, Bu Tutik makasih, Bu Rika makasih, Bu Mitri makasih ya. Oke, semoga ide ini bisa membantu kita semua, baik kita jualan, baik kita untuk diri sendiri. Sebagai contoh, kemarin ada leader Prudential besar, leader hebat pemilik kantor meninggal dunia, usianya masih seumuran saya, lebih muda, bulan Agustus dia lahirnya tahun 72, meninggal dunia karena serangan jantung. Satu hari sebelumnya dia masih gowes, dia masih naik sepeda, tetapi besoknya sudah meninggal dunia dan ada di peti mati. Hari ini lagi malam kembang, jadi ada kayak kebaktian penghiburan seperti itu. Dan kita semua kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya orangnya sehat, tiba-tiba bisa meninggal dunia. Tetapi kalau dia memberikan, ini yang namanya konsep warisan Bapak Ibu. Ortu ngasihin uang buat beli asuransi, ngasih ke anaknya, anaknya beli asuransi untuk ngasih warisan ke cucunya, cucunya beli asuransi untuk waris ke cicitnya. Ini perlu kita juga lakukan hal yang sama untuk diri kita sendiri. Jangan cuma kita sekedar jual. Nah, hari ini kita belajar tentang Pro Prime Health Plus.
ProPrime Health Plus tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu seperti ini. Semoga kelihatan ya. Semoga tampilnya jelas. Nah, ini foto saya Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi kita sebagai tenaga pemasar sebaiknya kita punya. Kapan Pak? Segera setelah Bapak Ibu terima komisi. Kalau Bapak Ibu berhasil jual 1 jutaan 4 polis, Bapak Ibu bisa beli polis untuk Bapak Ibu sendiri seharga 1 juta gratis. Oke, manfaatnya adalah manfaat rawat inap. Kemudian manfaatnya adalah manfaat rawat jalan. Dan ada yang namanya ProMedical Network. ProMedical Network sudah 590 rumah sakit yang sudah kerjasama di Indonesia. Kalau yang di Surabaya itu ada Siloam, ada Husada Utama, ada Mitra Keluarga, ada Rumah Sakit Premier. Jadi Siloam, Premier, Mitra Keluarga, Husada Utama. Mitra Keluarga, Premier, Siloam, Husada Utama. Itu rumah sakit yang bekerja sama. Artinya yang sudah rekanan. Apakah rumah sakit RKZ tidak rekanan? Banyak rumah sakit di Surabaya ini rekanan. Usia masuknya 30 hari sampai usia 70 tahun usia berikutnya. Ini kelebihan dari PPH. Nah, masa pertanggungannya luar biasa. Kalau anaknya masih kecil, oh anak saya masih 10 tahun, buat aja pertanggungan sampai usia 55. Nggak usah dibuat sampai 75, 85, 99. Supaya apa? Preminya sedikit, manfaatnya besar. Loh kalau misalnya orangnya usia 45, boleh dibuat sampai usia 65, 20 tahun. Atau 75 boleh. Kalau keuangannya cukup bagus, dibuat 75. Kalau keuangannya masih terbatas, buat aja pendek 10, 15 tahun lah. 15, 20 tahun cukup. Nanti diperpanjang lagi. Kemudian masa tunggunya 30 hari untuk semua penyakit kecuali kecelakaan. 90 hari untuk kanker, luar biasa Bapak Ibu. Kanker ini di-cover sama Prudential. Dan masa tunggunya hanya 90 hari. Dan untuk 12 bulan penyakit tertentu, wilayah pertanggungannya di seluruh dunia sesuai plan yang dipilih. Jadi gini, yang tadi ada penyakit yang dikecualikan di 12 bulan pertama. Yang pertama hernia. Yang kedua segala jenis tumor, benjolan, kista. Jadi kalau ada sakit-sakit berkaitan dengan kista, jangan klaim di tahun pertama. Berarti klaim 1 tahun, 1 tahun lebih 1 hari, pasti bisa. TBC, sakit batuk itu ya. Wasir, kemudian penyakit tonsil atau adenoid yang memerlukan pembedahan. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, kerang hidung, termasuk sinus, nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Penyakit kelenjar gondok atau tiroid tidak bisa diklaimkan di tahun pertama. Histerektomi, angkat kandungan, dengan atau tanpa salpingo, nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Fistula di anus itu seperti udun atau benjolan atau mungkin kayak jerawat di anus. Batu pada sistem saluran empedu nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Batu ginjal nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Di saluran kemih, kandung kemih, katarak jangan diklaimkan di tahun pertama. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Coba saya cek di kolom chat sebentar ya. Oke, karena masih belum ada, saya coba lanjutkan lagi ya Bapak Ibu.
Oke, tukak pada lambung atau usus 12 jari nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Semua kelainan sistem reproduksi termasuk endometriosis, miom, fibroid di rahim nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Tapi setelah setahun, 1 hari lebih, boleh. Diskus invertebrata yang menonjol penyakit kencing manis nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Lanjut lagi ya. Tadi yang kartu hitam tadi, ada pembagian wilayah. Yang namanya bronze itu untuk Indonesia, yang namanya silver itu seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Kalau yang seluruh Asia itu namanya gold. Kalau yang platinum itu seluruh dunia kecuali Amerika. Kalau yang keping seluruh dunia namanya diamond. Nah, yang membedakan bronze A dan bronze B sama-sama di Indonesia. Kalau bronze A, 1 kamar isi 2 tempat tidur termurah. Di mitra keluarga, harga 1 kamar isi 2, coba saya carikan datanya ya Bapak Ibu. Kemarin soalnya saya barusan minta. 1 kamar isi 2 untuk kebidanan 984.000, 1 kamar isi 2. Sedangkan 1 kamar isi 1 itu sudah 1.992.000. Seperti itu sekarang Bapak Ibu harga rumah sakit di Indonesia. Nah, sedangkan yang bronze B ataupun silver B ataupun gold B itu 1 kamar isi 1 kamar tidur dan kamar mandi dalam termurah. Kalau yang di rumah sakit mitra keluarga harganya 1.992.000. Coba ya saya carikan info yang 1 kamar isi 1. Saya belum punya datanya Bapak Ibu. Jadi 1.992.000 itu eksekutif mungkin ada yang 1.325.000 kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya belum dapat data update terbarunya. Pertanyaannya, premi minimum berapa Pak? 400.000 Bu Tuti. Bu Dwinda, Pak kalau kiret itu bisa klaimkah kiretnya karena hamil atau tidak? Kalau karena hamil tidak bisa. Tetapi kalau misalnya dikiret karena penyakit, contoh angkat miom, angkat kandungan, atau mungkin kiret, tapi kiret itu berkaitan dengan kehamilan nggak bisa cover. Tapi kalau disebabkan penyakit harus dikiret, di cover Bu. Tetapi kalau karena kehamilan nggak bisa. Contoh, saya mau angkat miom karena saya barusan melahirkan, diangkat sekalian miomnya, nggak ke cover Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Coba ya saya coba share screen tentang harga kamar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba carikan. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nah ini coba saya kasihin gambarnya yang besar supaya Bapak Ibu puas ya. Saya coba bacakan bronze A 1 kamar isi berapa Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Bronze A 1 kamar isi berapa? Silakan ditulis atau langsung ngomong nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini tampaknya Ibu semua ini mungkin ya. Kalau bronze B 1 kamar isi berapa? Silakan tulis di kolom chat. Oke, 1 kamar isi 1 kalau bronze B. Kalau 1 kamar isi 2 namanya bronze A.
Oke, saya lanjutkan lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bicara di sini biaya kamar, kamar dengan satu tempat tidur per hari maksimum sesuai dengan hari kalender per tahun. Jadi covernya berapa ya? Setahun penuh di cover Bapak Ibu. Kalau yang zaman dahulu kartu yang Bapak Ibu itu tidak. Sorry ya, maaf ya. Zaman yang dahulu masih ada batasannya, ada limit-limitnya Bapak Ibu. Ini pun masih ada limit-limitnya. Dan kartu yang PPH yang lama dulu ya juga masih ada limitnya Bapak Ibu. Sekarang kartu yang baru hitam sudah tidak ada limitnya. Saya punya Bapak Ibu kartu hitam yang nggak ada limitnya itu juga. Oh, bukan nggak ada limitnya lebih besar. Oke, untuk pilihan batas kamar, saya coba jelaskan pakai tulisan ya Bapak Ibu. Untuk yang bronze A opsi 1. Opsi 1 itu aman, opsi 2 itu nyaman. Opsi 2 itu bayar preminya lebih mahal, opsi 1 preminya lebih murah. Opsi 1 untuk bronze A, jadi ini coba ya bronze A, satu kamar isi 2, opsi 1 itu 500.000. Artinya gini Bapak Ibu, kan opsi 1 500.000. Ternyata berobat di daerah, satu kamar isi 2 ini cuma 150.000. Dia bisa pindah satu kamar isi 1 bahkan VIP yang seharga 500.000. Tidak perlu nambah. Tetapi kalau di Surabaya satu kamar isi 2 aja tadi untuk kebidanan 984.000 per malam. Karena nasabah saya dalam waktu minggu ini atau minggu depan dia mau laparoskopi. Oleh karena itu saya dapat informasinya. Lah terus gimana Pak? Kalau misalnya saya ambil bronze A, kemudian saya ambil opsi 1 yang 500.000. Lah terus kamarnya 900.000 Pak. Enggak apa-apa, ya tetap dibayar. Selama satu kamar isi 2, tempat tidur dengan batas harga yang terendah, ya di cover. Misalnya satu kamar isi 2 di sebuah rumah sakit di Surabaya, 1,3 juta, apakah dibayar? Dibayar. Meskipun saya ambil opsi 1, dibayar enggak? Dibayar. Luar biasa Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan yang warna kuning. Di sini ada tulisan sesuai tagihan. Yang warna kuning sesuai tagihan. Bapak Ibu, yang mahal itu biaya di salah satunya di ICU. Di NICU, di PICU. NICU itu untuk anak kecil, PICU, HDU, defensive unit, intermediate ward, atau ruang isolasi untuk COVID, biasanya harus ruang isolasi, atau unit perawatan intensif yang diakui. Hanya saja masih ada batasan 150 hari per tahun, atau 5 bulan masuk di rumah sakit tetap dibayar. Jadi kurang lebih hampir setengah tahun dibayar. Jadi kalau dia masuk rumah sakit, masuk ICU-nya selama 151 hari, 1 harinya nggak dibayar. Tetapi kalau dia masuk rumah sakit ICU-nya 150 hari, habisnya katakan 700 juta, apakah dibayar? Jawabannya dibayar. Inilah perusahaan kita Bapak Ibu, luar biasa. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi. Biaya kunjungan dokter umum maksimum 2 kali kunjungan per hari. Jadi dia datang pagi, datang malam, datang pagi, datang sore, tetap dibayar. Dokter spesialis tetap dibayar meskipun 2 kali kunjungan. Tapi biasanya Bapak Ibu, kunjungan dokter umum, dokter spesialis hanya 1 kali saja.
dan luar biasanya termasuk dan garis miring atau subspesialis. Contoh, spesialis jantung, spesialis paru, itu kan beda, di cover. Spesialis jantung pembuluh darah dan spesialis jantung, misalnya apa lagi, di cover. Spesialis penyakit dalam dan spesialis penyakit dalam khusus diabetik, ya di cover Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, hal yang nomor 5 yang mahal lagi ialah tindakan bedah. Bedah ini mahal. Untuk operasi saja bisa sekian ratus juta Bapak Ibu. Ini dibayar karena apa? Sesuai tagihan. Biaya aneka perawatan rumah sakit, lab, selang, infus, diagnosis, semua dibayar yang berkaitan. Contoh, ini harus kita pelajari betul-betul. Seseorang didiagnosis sakit A, kemudian dia didiagnosis A, dia diobati A, di cover. Di lab A yang berkaitan di cover. Kalau dia sakit A dan dia diperiksa B, yang mana tidak ada hubungannya dengan A, yang B tidak dibayar Bapak Ibu. Jadi ini yang harus dipastikan, nggak boleh semua dibayar. Loh Pak, gimana kalau misalnya COVID? COVID kan harus swab, dibayar Bapak Ibu. COVID kan harus rapid, dibayar Bapak Ibu. Sesuai wajar. Oleh karena itu masuk aja rumah sakit yang Pro Medical Network, PMN. Namanya rumah sakit yang sudah Pro Medical Network. Artinya dia bekerja sama dengan Prudential. Karena gini sekarang Bapak Ibu, Prudential punya penanganan khusus. Kalau dulu disubkan ke perusahaan lain, sekarang dihandle sendiri. Sehingga perusahaan Prudential langsung dengan rumah sakit cepat. Kalau zaman dulu bagian pihak ketiga ada Admedica, ada SOS. Ini contohnya SOS Bapak Ibu. SOS. Kemudian ada yang namanya Medilum. Ada yang namanya SOS. Kemudian ada yang namanya ini Fullerton, Medilum. Ada lagi yang namanya Admedica Bapak Ibu. Jadi banyak yang bekerja sama sehingga prosesnya jauh lebih lama. Saat pihak ketiga nggak bisa memutuskan, dia tanya Prudential. Prudential ngasih info ke pihak ketiga info rumah sakit. Jadi lebih panjang. Sekarang langsung dikerjakan sendiri oleh Prudential. Biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Jadi luar biasa gini Bapak Ibu. Misalnya orang ini mengalami sakit stroke dan dia harus ada juru rawat. Di cover Bapak Ibu, cuma 120 hari per tahun atau 4 bulan. Biaya ambulan dari rumah ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit ke rumah sakit yang lain, misalnya alat MRI-nya rusak, harus ke rumah sakit lain. Peralatannya nggak ada, atau ICU-nya di rumah sakit ini penuh, harus dipindahkan ke rumah sakit yang lainnya. Itu pun tercover. Biaya fisioterapi ternyata nasabah yang stroke tadi diizinkan pulang. Tapi dia harus dilatih tangannya, dia harus latih genggam, dia harus tarik gerak, dan lain sebagainya. Bagaimana cara dia berjalan, itu bisa di-cover. Maksimal 1 kali kunjungan per hari. Jadi kalau misalnya yang fisioterapinya datang 2 kali, hanya dibayar 1 kali. Maksimum 30 hari sebelum rawat inap. Jadi saya coba gambarkan. Ini rawat inap. Ini 30 hari. Kemudian yang satunya 90 hari. Jadi saat seseorang rawat inap, kemudian 30 hari sebelumnya masih bisa tercover kalau dia harus melakukan tindakan fisioterapi, terapi okupansi,
dan 90 hari setelahnya pun juga di-cover. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, biaya pendamping adalah hal yang menggembirakan apabila seorang nasabah masuk ke rumah sakit mitra keluarga. Kenapa di rumah sakit mitra keluarga, seseorang yang masuk rumah sakit rawat inap dan dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa dapat menu makan pagi, makan siang, makan malam, boleh snack, pesan di kafetarianya karena mendapatkan voucher. Sebesar berapa? 600.000 per hari. Ntar saya coba cek ya, apakah ada yang mau bertanya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kok sunyi sepi? Kalau misalnya boleh ditulis, saya sehat Pak, belum bertanya. Supaya saya tidak tampak seorang diri. Silakan ditulis ya Bapak Ibu. Oh saya masih masak, ya enggak apa-apa dah. Oke. Untuk biaya sebelum rawat inap, tadi sebagai contoh, biaya sebelum rawat inap 30 hari, dan setelah rawat inap 90 hari masih di cover Bapak Ibu. Jadi ini perawatan-perawatan, misalnya hari ini dia ke dokter nge-lab, seminggu lagi harus masuk rumah sakit, sakit yang sama, maka biaya di sini di cover. Saat masuk rumah sakit sudah dibayar oleh kartunya. Setelah dia pulang rumah sakit dia harus kontrol 10 kali, 5 kali. Ini di cover semua sampai dia sehat Bapak Ibu. Kalau misalnya kontrolnya sering ya rawat inapkan lagi saja karena biayanya bisa jadi atau batasannya habis. Nomor 13, biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan mastektomi, pengangkatan, akibat kanker atau kecelakaan, bukan penyebab yang lainnya. Oh, punya saya kurang indah, mau diperindah. Enggak bisa, Bapak Ibu. Oh, punya saya diangkat dan jelek, akhirnya dibuat di rekonstruksi supaya jadi bagus, boleh di cover. Maksimum 1 kali tindakan bedah. Bedah rekonstruksi payudara harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi penyangkatan. Jadi syarat ketentuannya harus kita baca ya Bapak Ibu, nggak boleh kita sembrono. Bapak Ibu masih on ya? Oke. Hal yang sama nomor 14, biaya bedah rekonstruksi wajah. Sama. Karena sakit, kanker, bedah, atau karena kecelakaan. Di cover semua biayanya Bapak Ibu. Cuma 1 kali tindakan bedah. Misalnya sudah ini kurang bagus, minta diperindah lagi, enggak bisa Bapak Ibu. Biaya penggantian donor pihak ketiga. Sebagai contoh, luar biasa Bapak Ibu. Kemarin saya sempat ikut sebuah training menyatakan bahwa ada seseorang itu harus antri ginjal, atau mungkin antri jantung, atau mungkin antri organ tubuh penting yang lainnya, misalnya jantung, ginjal, paru-paru, hati, sumsum tulang belakang. Kalau ginjal selama orangnya masih hidup, misalnya keluarga, sehat, sesuai kategorinya masih bisa. Tapi kalau jantung kira-kira menunggu orangnya tutup usia baru bisa dapat Bapak Ibu. Kalau paru-paru entah ya Bapak Ibu, apakah bisa diambil 1 paru-parunya? Hati cuma 1, berarti kira-kira menunggu meninggal, sumsum tulang belakang juga hal yang sama. Jadi seperti contoh gini, ini orang yang sakit, pasien. Kemudian dia didonor oleh saudaranya. Sebagai contoh gini Bapak Ibu. Nah ini dia sakit, kemudian didonorkan. Antri ini saja Bapak Ibu, klaim itu sudah bisa ini untuk klaim yang sakit kritis ya Bapak Ibu ya. Dan pengangkatan dari orang yang mendonorkan sampai penutupan kembali itu di cover. Tapi setelah itu ada harus kontrol lagi nggak ke cover. Jadi biaya pengangkatan
nutup lagi sampai pindah ke nasabah prudensial yang perlu operasi ginjal, cangkok ginjal itu tercover. Dan batasannya sesuai tagihan Bapak Ibu. Untuk nomor 16, manfaat santunan harian rawat inap ini bisa diklaimkan apabila dia sudah diklaim dari asuransi yang lain. Sebagai contoh, dia dibayar BPJS, bukan asuransi prudensial, maka atau asuransi kantor, dia masih bisa klaim 500.000 per hari. Misalnya 10 hari dibantu 5 juta. Kalau dia COVID, tinggal daftarnya di Widupal. Jadi kalau COVID harus daftarnya di Widupal. Oh, terima kasih Bu Tutik masih on. Oke. Widupal, Bapak Ibu masuk di aplikasi Play Store atau App Store. Kemudian Bapak Ibu tinggal ketik Widupal. Bapak Ibu nanti daftar namanya Prusopi, Bapak Ibu daftarkan free personal accident, di situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan santunan apabila nasabah Bapak Ibu mengalami diagnosis COVID-19, dia dibantu sebesar 1 juta per hari. Luar biasa Bapak Ibu. Hebat ya perusahaan kita ini Bapak Ibu. Untuk nomor 1, biaya rawat jalan. Rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Jadi dia nggak nginep pun, kalau rawat jalan bisa di-cover, tapi nanti sistemnya reimburse ya Bapak Ibu. Dan saat pelaporan, misalnya hari ini sakit, seminggu lagi baru masuk berobat, nggak ter-cover. Harus 48 jam. Rawat jalan lanjutan hanya untuk kecelakaan. Jadi setelah dia dirawat, kemudian dikontrol lagi, 30 hari setelah mengalami kecelakaan, bisa di-cover Bapak Ibu. Tindakan bedah rawat jalan pun bisa tercover. Apabila ada bedah, misalnya ternyata orang tersebut kena pecahan kaca dan masuk ke dalam, diangkat, itu kan termasuk ada bedah, ada dijahit, itu ke cover Bapak Ibu. Bahkan sebelumnya, bahkan saat tindakan bedah dan setelah tindakan bedah rawat jalan, itu di cover. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi betapa senangnya kita punya perusahaan yang bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Biaya perawatan kanker. Bapak Ibu luar biasa. Saya coba carikan informasi tentang perawatan kanker ya Bapak Ibu. Perawatan kanker ini luar biasa. Kenapa? Karena di covernya itu menggunakan teknologi yang terbaru, Bapak Ibu. Saya coba carikan informasinya. Saya coba tulis di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Untuk perawatan kanker, tadi perawatan kanker masa tunggunya berapa hari, Bapak Ibu? Kanker ini bukan kantong kering ya, Bapak Ibu. Masa tunggunya hanya 90 hari saja. Dan masa tunggu ini untuk pengobatan kanker di cover namanya yang zaman dulu kan kemoterapi. Ntar saya coba carikan datanya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang menggunakan radioterapi. Yang kedua namanya kemoterapi, tapi ini yang membuat rambutnya rontok ya. Yang ketiga namanya targeted terapi. Ada lagi yang namanya imunoterapi. Ada yang namanya hormonal terapi. Jadi biaya-biaya yang targeted terapi, imunoterapi, hormonal terapi itu mahal. Targeted terapi hanya yang ditarget itu saja. Kalau radioterapi atau kemoterapi biasanya rambutnya rontok. Kenapa?
efek samping pengobatan tadi mematikan sel kanker. Ada imunoterapi dan hormonal terapi luar biasa Bapak Ibu. Prudential kasihin kita fasilitas yang sangat luar biasa. Termasuk perawatan biaya pemantauan perawatan kanker maksimum 5 tahun setelah perawatan aktif. Perawatan cuci darah atau hemodialisis. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Menurut Bapak Ibu, berapa biaya untuk HD? Hemodialisis. Siapa yang tahu Bapak Ibu? 2,5 juta. Sekarang tambah lama tambah mahal. Itu sekali ya Bu Tuti ya. Per kali, per 1 kali kira-kira ya. Dan harus berapa kali orang kalau cuci darah? 1 minggu berapa kali? Siapa yang punya info, silakan diinfo di kolom chat. Terima kasih ya Bu Tuti. Seminggu 2 kali, itu kalau jantungnya kuat. Kalau jantungnya tidak kuat, seminggu 3 kali, Bapak Ibu. Kalau seminggu 2 kali, biasanya 6 jam. Kalau seminggu 3 kali, biasanya 4 jam. Kenapa kok saya menyatakan ini? Karena ibu saya juga sempat mau dicuci darah, tiba-tiba tensinya ngedrop, darahnya dikembalikan lagi ke tubuhnya. Jadi masalahnya sangat banyak. Harus disuntik dopamin untuk meningkatkan dan lain sebagainya. Dan saat seseorang masuk ICU, kira-kira saya mau bertanya, menurut Bu Dwinda, menurut Bu Tuti, menurut Bu Rika, menurut Bu Metri, Bapak atau Ibu Rugabi ini, menurut Bapak Ibu, berapa biaya seseorang masuk ICU 1 malam? Silakan ditulis. Saat seseorang masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya berapa? Maksud saya ICU 1 hari. Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. 10 juta betul. 900.000 enggak cukup Bu. Itu untuk biaya sewa respirator aja 3 juta Bu per hari. Untuk sewa kasur angin 1 hari 150.000 Bu. Enggak cukup Bu Dwinda. Bahkan bisa sampai puluhan juta per hari. Saya punya pengalaman, ibu mertua saya masuk rumah sakit RKZ dan harus masuk ICU. Misalnya kemarin itu sudah ditransfer sama kakak ipar saya 25 juta. Waktu itu saya yang jaga. Kalau malam dijaga suster, pagi saya yang jaga sampai sore. Sore sampai pagi dijaga sama suster. Jadi gantian gitu. Kemarin sudah ditransfer 25 juta sama kakak ipar saya. Ternyata saat saya jaga, ibu ini dipanggil. Oh iya, Pak, ini ada resep. Loh ya silakan dijalankan saja, dibelikan di farmasi. Loh enggak bisa, Pak. Loh kenapa? Saya tanya begitu. Uangnya udah habis, Pak. Loh, lah kemarin kami dikasih 25 juta. Iya, Pak, udah habis. Jadi dahsyat, luar biasa, fantastis kalau biaya berobat sekarang itu makin lama makin mahal. 25 juta sehari, Bapak Ibu. Itu kondisi yang kadang ada yang sampai 70 juta sehari, Bapak Ibu. Kalau kena COVID itu ada yang 700 juta 10 hari, Bapak Ibu. Menakutkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi hemodialisis yang saya tahu 1.250.000, entah informasi dari Bu Dwi tadi ini 2,5 juta ini sekali ini kira-kira Bu Tuti ini kira-kira dia berobatnya di rumah sakit swasta ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Luar biasanya untuk yang bronze A, ini saya contoh bronze A ya. Saya kalau mau contohkan yang diamond juga boleh Bapak Ibu. Kalau diamond ini manfaatnya sampai 65 miliar Bapak Ibu. Yang kanan sendiri nih ya Bapak Ibu. Jadi ada manfaat tahunan, ada manfaat
booster semuanya. Saya contohkan bronze A. Batas manfaat tahunan ini yang warna merah Bapak Ibu 2 miliar. Jadi selama dia berobat dalam setahun habis 2 miliar di cover enggak? Cover asal memenuhi kriteria satu kamar isi 2. Kalau yang satu kamar isi 1 berapa Pak? 3 miliar untuk dana berobatnya per tahun. Loh, kalau misalnya berobatnya 3,1 miliar gimana Pak? Enggak masalah. 12 miliarnya ini bisa diambilkan. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu? Lah, limit booster ini dipakai pada saat limit tahunannya sudah melebihi. Sebagai contoh, orang ini berobat habis 2,5 miliar. Dia punya bronze A. Maka tahun depan limit asuransi tahunannya dia balik 2 miliar, sedangkan 500 jutanya diambilkan dari 8 miliar. Tahun depan, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Dia berobat habis 2,5 miliar. Maka diambilkan dari tahunannya 2 miliar, kemudian boosternya 500 juta. Tahun depan balik lagi 2 miliar, tapi ini kan limitnya kan ini 8 miliar, jadi 7,5 miliar. Saya contohin. Seseorang berobat habis 2,5 miliar. Saat seseorang berobat 2,5 miliar, maka diambilkan dari limit tahunannya 2 miliar. Dan diambilkan dari booster 500 juta. Kan habisnya 2,5 miliar. Diambilkan dari mana? Limit tahunannya yang 8 miliar tadi. Tahun depan balik lagi 2 miliar, tapi limit boosternya tinggal 7,5 miliar. Tahun depan tidak pernah sakit, balik lagi 2 miliar, ini 7,5 miliar. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Luar biasanya ada santunan pemakaman 15 juta. Coba saya cek apakah ada yang mau bertanya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau bingung Bapak Ibu? Semoga tidak bingung ya. Apabila nasabah memiliki kartu hitam PPh Plus, meninggal dunia akan mendapatkan santunan 15 juta. Kalau dia mengalami sakit dan dibantu untuk santunan HIV atau AIDS sebesar 15 juta. Luar biasanya kalau dia jual atau punya PPh yang syariah, dia dapat santunan dukanya 30 juta, tapi kalau yang konvensional 15 juta. Nah, untuk prime saver, artinya gini, ternyata dia habis berobat 20 juta. Dia harus bayar prime savernya 4 juta. Dia habis 200 juta, dia bayar 4 juta. Tapi kalau dia habis 4 juta, ya enggak usah diklaimkan. Dia berobat habis 20 juta, Bapak Ibu. Dia harus bayar 4 juta. Kemudian dia habis berobat 200 juta, dia harus bayar 4 juta. Saat dia klaim 4 juta, ya enggak usah diklaimkan, karena kan resiko sendiri. Apa yang mengakibatkan prime saver ini dimunculkan? Preminya jadi bisa jauh lebih murah, Bapak Ibu. Sebagai contoh, kalau tanpa prime saver, preminya hampir 1,4, kalau pakai prime saver 900 sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Saya coba kembali lagi ke slide saya. Nah, ini tadi bronze A Indonesia, bronze B Indonesia. Silver A Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, silver B demikian. Gold A seluruh Asia, gold B seluruh Asia. Platinum seluruh dunia kecuali Amerika, diamond seluruh dunia. Mulai dari platinum hanya ada 1 kamar isi 1. Diamond 1 kamar isi 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, tadi fiturnya
kamar, ICU, bedah, kunjungan dokter umum, dokter spesialis, aneka perawatan, perawatan sebelum dan sesudah rawat inap, perawatan juru rawat oleh perawatan rumah oleh juru rawat, jasa ambulan lokal, fisioterapi, terapi okupansi, terapi bicara, dan pendamping. Kemudian untuk bedah rekonstruksi payudara, bedah rekonstruksi wajah, penggantian biaya donor pihak ketiga. Jadi orang yang mendonorkan itu kan ginjalnya harus diangkat. Untuk pengangkatan dan dimasukkan ke yang terima donor itu di cover. Dan untuk menutup kembali di cover. Tapi kalau pengontrolan setelah itu enggak di cover. Santunan rawat harian, rawat inap, perawatan rawat jalan, baik karena kecelakaan, rawatan lanjutan kecelakaan, bedah rawat jalan, manfaat rawat jalan, baik sebelum dan sesudah rawat jalan, baik perawatan kanker, perawatan pemantauan kanker sampai 5 tahun, perawatan cuci darah, santunan pemakaman, santunan HIV AIDS, dan lain sebagainya. Ini tadi tabelnya. Sebentar, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Oke, karena belum ada, saya lanjutkan lagi. Kita akan berhenti setelah ini kok, Bapak Ibu. Prosedur klaim PPH, kalau rumah sakit rekanan cashless, tunjukkan kartu, bahkan sekarang kartunya secara elektronik. Bapak Ibu download di aplikasi Widupulse, kemudian Bapak Ibu masukkan nama Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu masukkan email untuk mendaftarkan, kemudian Bapak Ibu masuk ke Shopee. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk ke Shopee, Bapak Ibu daftar free personal accident. Free personal accident. Setelah itu Bapak Ibu masukkan nomor KTP Bapak Ibu, siapa penerima manfaatnya, Bapak Ibu dapat uang santunan kalau misalnya terjadi kecelakaan 10 juta selama 6 bulan. Terus kemudian juga dapat santunan COVID. Kalau didiagnosa COVID-19, maka akan dibantu 1 juta per malam. Misalnya hari ini daftar, besok masuk karena COVID. Sekarang tanggal, coba ya saya coba cekkan. Sekarang tanggal 20. Ternyata 21 masuk rumah sakit. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Maka apabila itu dihitung 10 hari dibantu 10 juta, kalau dihitung 11 hari dibantu 11 juta. Loh, kalau misalnya sudah dibayar sama asuransi pemerintah atau asuransi Kemenkes atau mungkin asuransi di luar prudensial, bagaimana? Enggak apa-apa, tetap dapat 1 juta. Asal bisa menunjukkan surat keterangan dokter dan lain sebagainya. Kalau untuk rumah sakit non-rekanan, sebagai contoh, ternyata saya berobatnya di rumah sakit di daerah kecil yang enggak ada, belum kerjasama sama prudensial, enggak apa-apa, dibayar dulu terus kemudian diklaimkan. Asal prinsipnya 1 kamar isi 1 atau 1 kamar isi 2 terendah. Nah, terkait dengan COVID, masa tunggunya nggak ada. Jadi kalau misalnya COVID, di cover langsung. Dan dapat santunan 1 juta.
Nasabah memiliki polis Prudential Indonesia meskipun tidak ada manfaat rawat inapnya, tetap berhak mendapatkan santunan tersebut. Luar biasa ya Bapak Ibu, hebat perusahaan kita ini ya. Hanya dengan didiagnosis positif COVID-19 terjadi di periode hingga 31 Oktober maksimum 30 hari. Nah, ini kan sekarang tanggal 20 ya. Berarti tinggal 21 ke 31 hari. Mungkin 11 hari ya di cover. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Coba saya ceknya, ada yang mau bertanya? Oke, karena belum ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi. Setelah ini Bapak Ibu, besok Bapak Ibu wajib kudu harus ikut training yang kedua. Kenapa? Karena di situ nanti akan diajari bagaimana sih cara jual polis kepada orang yang belum punya polis. Terus kemudian bagaimana sih program kesehatan, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Trainernya juga sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian mereka semua mendapatkan pengetahuan untuk bisa training Bapak Ibu dengan baik. Saya coba lihatkan besok. Nah, besok ada pengajarnya lagi. Hari ketiga juga ada, hari keempat juga ada. Jadi masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri untuk ngajarnya. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini kali ini sudah paling terakhir Bapak Ibu. Income itu penting atau tidak? Silakan tulis di kolom chat. Kalau Bapak Ibu mau, nih silakan. Menurut Bapak Ibu, penting atau sangat penting atau sangat amat penting? Penting. Bu Rika, penting atau sangat penting? Saya coba end polling dulu ya. Karena di sini nanti saya akan bisa cerita ke Bapak Ibu. Income itu penting atau tidak? Jawabannya penting. Yang kedua, income itu penting atau sangat penting? Sangat penting. Income itu sangat penting atau amat sangat penting? Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Oke, amat sangat penting. Bapak Ibu, kita punya tagihan yang seperti, ya betul, terima kasih ya Bu, semua yang sudah respon. Kita semua punya tagihan makanan, bukan tagihan ya, kebutuhan hidup. Kita punya namanya cicilan rumah, kita punya namanya tagihan, kita punya liburan, kita punya cicilan mobil, kita punya kesehatan, kita harus juga beli pakaian. Mungkin karena COVID ini kita belinya online ya. Pendidikan, kita juga harus menyiapkan untuk pensiunnya kita. Bapak Ibu, saat pensiun kalau bisa Bapak Ibu enggak ngerepoti anak. Enggak menggantung kepada anak. Kalau anaknya sukses dan mau bantu enak, tapi kalau ternyata anaknya juga masih berjuang bagaimana? Oleh karena itu Bapak Ibu harus siapkan mulai sekarang. Bapak Ibu juga harus siapkan dana pendidikan. Jangan sampai kurang 3 tahun disiapkan dana pendidikan. Melet Bapak Ibu. Listrik dan lain sebagainya. Nah, untuk ini semua diperlukan apa Bapak Ibu? Income tadi. Nah, seperti ini. Ini income kita pakai untuk makan, kita pakai untuk cicilan rumah, kita pakai untuk tagihan, kita pakai untuk liburan, kita pakai untuk cicilan mobil, kita pakai untuk kesehatan, kita pakai untuk beli pakaian, kita pakai untuk dana pendidikan, untuk pensiun, dan lain-lain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira mohon dijawab ya. Kalau income-nya Bapak Ibu ini 100%, biasanya Bapak Ibu pakai untuk biaya-biaya tadi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya income-nya Bapak Ibu berkurang 10%, apakah Bapak Ibu masih bisa
belanja ini semua, Bapak Ibu. Kalau income-nya dikurangi 10%, apakah bisa belanja ini semua, Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat atau langsung ngomong boleh. Kalau mau ngomong langsung saya coba buka ya. Silakan kalau yang mau ngomong. Menurut Bapak Ibu masih bisa membiayai ini semua atau tidak? Enggak bisa, Pak. Cuma diambil 10%, Bu. Enggak 100%, cuma 10%. Ngempet ya. Kalau gitu Bu Dwinda harus nambah income, Bu. Enggak ada jalan lainnya, Bapak Ibu harus sukses di Prudential. Bu Rika kalau misalnya diambil 10% aja nggak bisa, Bu Rika. Bagaimana kalau yang diambil ini uangnya Ibu tinggal 10%. Yang 90% ini habis. Apakah ini tetap roda kehidupan apa tetap jalan? Sebagai contoh gini Bapak Ibu. Andai kata income-nya Bapak Ibu ini 100% cuma diambil 10% nggak bisa. Bagaimana kok diambil semua? Maka terjadi sebuah resiko. Kalau income-nya kita aja diambil 10% aja nggak bisa, maka itu problem. Solusinya Bapak Ibu harus nambah income. Kalau Bapak Ibu nggak nambah income, maka Bapak Ibu nggak bisa mempersiapkan cicilan rumah, tagihan, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin liburan berkurang, sekarang mungkin bensin berkurang, tapi listrik naik, tapi internet naik. Kita harus beli handphone yang cocok. Nah, ini tadi ada contoh YouTube dari Bapak Raisal Naidu. Ini YouTube saya coba kasihin contohnya Bapak Raisal Naidu ya. Ini Bapak Ibu bisa belajar juga dari sini Bapak Ibu. Belajar dari Cassandra Farrell. Karena kalau Bapak Ibu belajar dari Ibu Cassandra Farrell, Bapak Ibu bisa dapat ilmu-ilmunya banyak di sini. Banyak. Bapak Ibu bisa belajar dari Bapak Wibisono Citro. Ini seorang leader asuransi yang hebat, luar biasa. Bapak Ibu bisa belajar dari sini. Dan ini gratis, tidak perlu membayar. Bapak Ibu bisa ikut training-training yang disediakan di sini. Ini banyak Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nikmati. Bapak Ibu bisa juga belajar dari Raisal Naidu. Saya janji jam 9 selesai, Kak. Ini yang tadi saya ambil ceritakan tentang apa namanya magic bill. Ini saya belajar dari sini, Bapak Ibu. Ada lagi tentang card ini, call card ini. Bapak Ibu belajar dari sini. Cuma ini enggak enaknya bahasa Inggris. Atau Bapak Ibu bisa ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya atau ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa. Ini tadi, ini sekarang kita lagi live Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa belajar banyak informasi-informasi dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal belajar dari sini dan Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu kalau sudah ke sini minta di-subscribe gitu Bapak Ibu. Ini di-subscribe ya channel-channelnya ini ya. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih ya. Nama channelnya Wibisono. Wibisono Citro. Ini bagus. Kemudian Harvest juga boleh. Bisa JJ Pro, ini punya saya Bapak Ibu. Bisa Cassandra Farrell Raisal Naidu.
Ini Bapak Ibu tinggal screenshot aja, Bapak Ibu pelajari semua. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah menyimak sampai pukul 9 kurang 5, sekarang masih kurang 11 menit. Saya ucapkan terima kasih. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, semoga kali ini banyak manfaat yang buat Bapak Ibu bisa berkembang. Terima kasih juga Bu Dwinda. Semoga income-nya Ibu juga bisa naik. Jangan sampai lilin kehidupan kita karena tertiup badai, akhirnya lilinnya mati sehingga ruangannya gelap. Dan semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa besok untuk ikut training berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Riu, terima kasih Bu Dwinda, Bu Tuti, Bu Rika, Bu Metri, Bapak atau Ibu Rugapi, semuanya sehat, sukses ya. Terima kasih. Saya Encet ya. Bye. The recording has stopped.